Gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji 13, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menteri Sosial Bu Winnie atau Pak Menteri Amran untuk menyampaikan beberapa hal untuk program yang akan dilaksanakan Juni-Juli ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Menkyu. Apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa Presiden punya perhatian yang sungguh-sungguh kepada keluarga maupun kelompok-kelompok rentan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu yang kedua, dalam hal ini Presiden ingin apa yang diberikan ini adalah tepat sasaran sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ada data yang mungkin pernah dilihat oleh teman-teman semua, itu data yang disajikan oleh DEN pada tahun 2025 berdasarkan sumber estimasi dari Susenas, Kemensos, Kemendikbudrismen, dan Nota Keuangan RAPBN tahun 2025. Di situ ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran atau ditengarai tidak tepat sasaran. Misalnya seperti program Keluarga Harapan dan Sembako. Ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua kita untuk konsolidasi data yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran. Di bawah arahan Ibu Menkyu dan Mensesnek bekerja kami selama 3 bulan lebih. Akhirnya Alhamdulillah Inpres keluar nomor 4 tahun 2025, jadi kita sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun juga pemerintah daerah. Nah, dari hasil konsolidasi data itu, kita mencoba exercise ini, khusus untuk Kementerian Sosial dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan kedua. Dari hasil cross-check kita bisa kita ketahui di sana ada 1.900.000 lebih yang disebut sebagai inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga nanti kelompok yang exclusion error yang mestinya dapat tapi tidak dapat. Dari itu ini singkat aja yang saya ingin menyampaikan bahwa keinginan kita untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tepat sasaran ini sungguh-sungguh sudah mulai dilaksanakan. Nanti Ibu Kepala BPS akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan apa yang disinggung oleh Ibu Menkyu tadi soal tambahan bantuan, ya, tambahan bantuan untuk kelompok yang selama ini atau keluarga penerima manfaat yang selama ini memperoleh BNPT atau BPNT, bantuan pangan non tunai atau yang disebut dengan bansos itu. Jadi kepada 18,3 kpm. Selain itu juga akan ditambah beras sebanyak 10 kg yang nilainya tadi lebih dari 11 triliun. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian ada 2 hal yang penting di sini. Pertama adalah perbaikan keluarga penerima manfaat, dan yang kedua adalah penambahan
yang menjadi bagian dari atensi Bapak Presiden kepada kelompok-kelompok penerima manfaat, khususnya mereka yang berada di desil 1, miskin dan miskin ekstrim. Selebihnya kami mohon dilanjutkan oleh Ibu Kepala BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Sosial, bahwa penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu Inpres nomor 4 tahun 2025. Berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah kita integrasikan per 3 Februari, kemudian kami lakukan updating, pertama dengan berbagai data, kedua juga melakukan ground check dengan bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Maka setelah kami lakukan berbagai validasi dan juga kami lakukan verifikasi bersama dengan BPKP, maka ada dari 20,3 juta KPM, saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP, dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 14 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei. Kemudian kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error dari 6,9 keluarga yang kami lakukan ground check. Itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai keluarga, dikeluarkan dari keluarga yang tidak berhak. Jadi dikeluarkan dari keluarga yang berhak sehingga menjadi tidak berhak untuk menerima bantuan. Dengan demikian, dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan 2 dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi ini akan menjadi lebih tepat sasaran. Kedua, Bapak dan Ibu, mengenai dari program 1 dan 2 yaitu diskon transportasi dan diskon jalan tol, ini tentunya selaras dengan data BPS, di mana di tahun ini jumlah mobilitas masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana kalau kita lihat wisatawan Nusantara bulan April 2025 meningkat 23% dibandingkan dengan bulan April tahun lalu. Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat Lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni-Juli, dan ketiga pada saat akhir tahun. Demikian tentunya, dengan demikian saya ucapkan terima kasih.